Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah beri kepada kita agar kita mencapai kebahagiaan? Yang pertama, hati kita harus qanaah. Caranya, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang ada di atas kalian. Karena dengan melihat ke bawah, lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah yang dilimpahkannya kepada kalian. Bukannya yang dinamakan kaya itu karena banyak harta, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dinamakan kaya yang sebenarnya adalah ketika kita memiliki kaya jiwa. Cara bersyukur yang kedua adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama tadi ketika kita bersyukur, caranya adalah qanaah. Yang kedua adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba kemudian ia mengucapkan alhamdulillah kecuali Allah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, yang pertama kita akan termasuk orang yang mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberi pahala baru buat kita. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah yang ketiga, Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Cara bersyukur yang ketiga adalah tidak lalai akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Cara bersyukur yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, yaitu menunjukkan sesuatu tanpa ada rasa kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza atakallahu mala fal yura asharu ni'matillah 'alaika wa karamatih." Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Di antaranya adalah dengan kita banyak bersedekah dari harta yang kita miliki. Cara bersyukur yang kelima adalah meningkatkan amal ibadah kita. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat pada waktu malam sehingga kedua kaki beliau bengkak. Maka beliau ditanya, "Bukankah Allah telah mengampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah tidak sepatutnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Kemudian yang terakhir di antara rasa syukur kita ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang yang disebutkan daripada ayat ini. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia, di antaranya adalah bersabar atas ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita. Ragam dan ujian serta musibah
sudah menjadi qadrat ketika kita hidup di dunia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang yang bahagia ketika kita hidup di dunia, di antaranya adalah ujian dan musibah. Jadikan itu sebagai sesuatu yang kita menyebutnya pengorbanan kita untuk meningkatkan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kita bersabar di antaranya adalah wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri kita secara khususnya? Yang pertama, agar kita menjadi orang yang bersabar di antaranya adalah kita mampu untuk mengambil hikmah atau yang kita biasa menyebutnya dengan positive thinking. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Cara bersabar yang kedua, tidak terlampau sedih atau gembira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan ini kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.